selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Nah, adik-adik senang banget nih hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Nah, adik-adik, walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, tapi kakak harap tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk nih ke dalam ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, yuk kita bersaat teduh, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersaat teduh. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menjaga kami, istirahat malam kami, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami kembali menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kami ya Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kami pada hari ini melalui firman dari kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 11 ayat 1-7. Bunyinya, Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan, dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di dalam gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah
yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap buat dengerin firman Tuhan hari ini? Kita siapin dulu yuk Alkitabnya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami masih bisa bangun dan masih bisa berkumpul dengan anggota keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah hati kami agar firman-Mu bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 19 ayat 1-6. Keluaran 19 ayat 1-6. Kita baca dari alamatnya dulu ya adik-adik. Keluaran 19 ayat 1-6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Shalom adik-adik. Hari ini kita membaca cerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lama setelah Yusuf mati, bangsa Israel kemudian bertambah-tambah banyak di Mesir. Raja Firaun yang pada waktu itu memerintah sudah tidak mengenal Yusuf lagi. Raja Firaun merasa cemas karena orang Israel jumlahnya sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada orang Mesir. Maka Raja Firaun membuat orang Israel menjadi budak di Mesir. Tujuannya supaya mereka tidak bertambah banyak lagi. Bangsa Israel berseru meminta tolong kepada Tuhan
karena hidup mereka sangat susah, dan Tuhan mendengar doa mereka. Maka Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Sekarang mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan berikan buat mereka, dan mereka tiba di Gunung Sinai. Sesampai di sana, Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberikan pesan kepada orang Israel melalui Musa. Pesannya adalah, 1. Mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan sendirilah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Yang kedua, bangsa Israel harus hidup dengan sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka mereka akan menjadi kesayangan Tuhan. Itulah pesan dari Tuhan untuk bangsa Israel yang disampaikan melalui Musa. Adik-adik, sama seperti Tuhan menjaga, menolong, dan memberkati bangsa Israel, Tuhan juga sudah menjaga, menolong, dan memberkati adik-adik dan kakak juga. Tuhan menjaga ketika kita tidur, belajar, bekerja, dan bahkan saat bermain. Tuhan menolong ketika kita susah. Tuhan memberkati kita dengan makanan, minuman, pakaian, rumah, keluarga, dan karena berkat Tuhan, adik-adik tetap bisa sekolah walaupun dalam masa pandemi. Karena itu adik-adik, Tuhan mau kita juga hidup taat pada firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin impa, dan melakukan semua perintah Tuhan. Seperti sayang pada semua orang, suka menolong, suka berbagi, mau mengampuni, serta taat dan menghormati orang tua. Jika kita taat melakukan semua perintah Tuhan, maka kita juga akan menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya kekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dengan sikap yang baik dan benar, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Kakak Layan yang telah membawakan firman. Semoga apa yang telah kami dengar dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan juga ya Tuhan, Kau tahu Tuhan Yesus pergumulan kami karena pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan Yesus mau pulihkan, Tuhan Yesus mau menjamah bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini boleh
pulih kembali Tuhan dari segala pandemi, dari segala virus-virus ataupun penyakit-penyakit yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama di GPIB Karis. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati gereja kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu setia dan taat untuk beribadah, walaupun dalam keadaan yang terbatas ya Tuhan. Kita harus beribadah dari rumah atau secara online ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa-doa kami, dan juga Tuhan berkatilah gereja kami Tuhan Yesus Kristus agar dapat selalu bisa melayani dan juga menjadi terang bagi sesama di masyarakat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus mau menjamah agar mereka boleh sembuh kembali dan juga boleh belajar, boleh beraktivitas, dan boleh bermain kembali seperti sedia kala. Tuhan, berkatilah juga adik-adik yang saat ini Tuhan Yesus sedang menjalankan ujian di sekolahnya. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap pelajaran yang mereka pelajari, dan juga setiap soal-soal yang mereka hadapi, agar mereka boleh mengerjakannya dengan baik dan menghasilkan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jagalah kesehatan kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Jagalah kami dengan semua keluarga kami, agar kami boleh sehat dan juga boleh beraktivitas dengan sehat dan baik selalu setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Kami satukan ya Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kakak harap adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan tadi ya. Nah, gak kerasa kita udah di ujung ibadah. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah tadi hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kami agar kami bisa mengerti apa yang sudah Kakak Layan tadi sampaikan ya Tuhan Yesus, dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah dari hari ini sampai pada malam hari nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.